Oke, ya udah aku record. Ntar recordnya aku masukin YouTube, terus abis itu bisa ditonton lagi gitu. Kemarin yang kalian bisa kerjain itu yang nomor berapa? Ingat nggak? Coba bisa dilihat dulu soalnya. Yang mana? Ya waktu itu sempat bisa dikerjain. Halo? Kemarin saya mencoba nomor 12 tapi lupa di foto Pak soalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Nomor 12 itu yang apa ya soalnya? Saya hanya menuliskan caranya Pak. Caranya? Enggak, soalnya masih ingat gak yang mana? Biar kita, atau ada di foto nggak ya soalnya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke, udah nggak apa. Berarti yang di foto ini yang kamu nggak bisa gitu ya? Iya Pak. Oke. Sebentar, aku cari dari yang paling gampang dulu ya. Yang kelihatan paling gampang. Supaya kalau kita langsung masuk ke yang susah kan, pusing gitu ya. Oke, sebentar. Oke, mungkin yang ini. Oke, yang ini. Soalnya ini. Kebaca nggak? Baca ya? Kebaca Pak. Oke, nah ini tuh kalian di SMP udah belajar tentang nilai mutlak, fungsi nilai mutlak? Belum ya? Oke. Belum Pak. Oke, ya. Jadi memang itu sebenarnya materi SMA. Jadi soal Olimpiade itu biasanya soal-soalnya materinya materi yang lebih tinggi tingkatannya. Kalau soal SMP nanti keluarnya soal SMA. Nah, di sini tuh kita belajar dulu tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Nilai mutlak itu dilambangkan begini. Nah, misalkan ini ya, nilai mutlak dari X. Nah, nilai mutlak dari X. Jadi ketika X itu suatu bilangan, dikasih tanda nilai mutlak seperti ini hasilnya akan selalu positif. Jadi contohnya nilai mutlak dari negatif 9. Nah, tambah misalkan 3. Nah, negatif 9 tambah 3 kan hasilnya kan min 6. Tapi kalau diberi tanda nilai mutlak, ini hasilnya akan selalu positif. Nah, positif 6. Gitu. Kalau nggak ada tanda ini, hasilnya negatif 6. Seperti itu. Nah, ini sekilas tentang nilai mutlak. Nah, di soal itu kan disebutkan begini. Nah, nilai mutlak X, itu kan, nilai mutlak X itu dibagi 2. Nah, dibagi 2 untuk X yang positif dan juga untuk X yang negatif. Ini maksudnya yang seperti ini itu, nah, kalau X-nya dimasukin yang positif, itu hasilnya akan positif, dimasukin yang negatif, juga hasilnya adalah negatif. Jadi ada 2 kemungkinan untuk X ini. Kemungkinannya bisa positif, bisa negatif. Begitu. Nah, sampai sini sekilas tentang nilai mutlak. Kira-kira kalian paham nggak konsepnya? Atau ada yang mau ditanya? Pak, saya mau tanya. Ya, oke. Tadi kan kata Bapak kalau ada tanda Nilai garis mutlak. hasilnya positif. Ya. Lalu kenapa dia bisa 2 kemungkinan Pak? Jadi ada Nah, yang negatif. oke, gini. Nah, ini kan X itu kan mewakili suatu bilangan ya, mewakili suatu bilangan. Nah,
X ini kan bisa berbagai macam bilangan kan, bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Nah, ketika dia diberi tanda nilai mutlak, nah contoh misalkan kita ambil angka aja ya, misalkan negatif 6 sama 6. Nah, ketika mereka berdua ini kita berikan tanda nilai mutlak, ya, kita berikan tanda nilai mutlak, kan? X gitu ya, kan? X sama dengan, untuk X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 6. Ketika dia diberi tanda nilai mutlak, nah, hasilnya nanti akan menjadi positif 6, selalu positif. Nah, ini tuh sebenarnya maksudnya dua kemungkinan itu untuk X yang berbeda, bisa negatif, bisa positif, itu hasilnya jadi positif semua. Begitu. Nah, ini memang kelihatannya sedikit membingungkan. Kelihatannya memang membingungkan. Tapi, bentar, aku gimana cara jelasinnya? Ini tuh bukan nilai mutlak hasilnya jadi positif negatif, bukan. Ini tuh maksudnya adalah untuk yang positif dan yang negatif, kalau diberi nilai mutlak, ini tanda garis ini nilai mutlak, itu hasilnya akan selalu bernilai positif. Jadi cara bacanya begitu. Jadi untuk yang positif dan yang negatif, jika diberi nilai mutlak, nanti hasilnya akan jadi positif. Menjawab nggak? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Nah, terus di soal, di situ di soal itu ada contoh. Nah, ada contoh. Contohnya adalah harga mutlak dari X tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi X di sini yang mungkin itu ada X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Nah, kenapa bisa ada dua jawaban begini? Kalian kan waktu kelas 7 ya kalau nggak salah, kan belajar persamaan satu variabel. Nah, misalkan X plus 1 sama dengan 2. Berarti kan nanti dia X-nya sama dengan 2 kurang 1, gitu kan ya? Ya toh? Nah, ini nanti sama Iya, dengan Pak. 3. Nah, ini kan kalau persamaan satu variabel biasa. Nah, kalau misalkan dia diberi nilai mutlak, ya, diberi nilai mutlak, berarti di sini kita buat jadi ada dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan yaitu kalau nanti dia hasilnya min 2 dan kalau nanti hasilnya 2. Kita kerjakan satu-satu, kan? Ini aku garisin. Kita kerjakan satu-satu. Kalau X plus 1 itu hasilnya min 2, kita dapat X-nya itu sama dengan min 3. Kalau X plus 1 itu hasilnya 2, kita dapat X-nya sama dengan 1. Nah, gitu. Kenapa, Pak? Kok ini kita nyari dua kemungkinan, min 2 sama 2? Nah, karena kan kalau di dalam nilai mutlak, nah, itu kan yang positif dan yang negatif hasilnya jadi positif. Berarti yang di dalam sini nih, nah, ini tuh bisa kita masukin 2, bisa kita masukin negatif 2. Hasilnya akan sama-sama 2. Jadi kita nyari ada dua kemungkinan. Kemungkinannya dia bisa min 2, bisa 2. Mulai bingung nggak? Enggak, Pak. Nggak. Oke, bagus. Bagus kalau nggak bingung. Aku dulu waktu pertama kali belajar ini ya bingung juga lumayan. Oke. Sarah bisa ngikutin juga? Pak, ini kan kemarin saya nanya ke guru kakak saya dulu. Oke. Terus saya diajarin ini, saya kirim kemana biar Bapak tahu bagaimana? Oh, boleh ke Telegram, boleh ke Telegram. Bentar, Pak. Oke, sebentar ya.
pakai pensil, Pak. Takutnya nggak kelihatan. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, bentar ya. Aku coba buka Telegramnya di laptop. Oh, ini ya. Ini ya. Agak sedikit susah ngelihatnya. Oh iya, ya. Ya, caranya sama sebenarnya, persis sama. Nah ini kan tadi kan aku baru jelasin di contohnya ya. Contohnya kan kayak gini. Nah terus baru kita nanti masuk ke soalnya. Nah, kita coba masuk ke soalnya ya. Nah, soalnya itu nilai mutlak dari X per 2 tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, itu nanti ada dua nilai yaitu X1 dan X2. Nah, di mana di sini X1 itu lebih kecil daripada X2. Nah, gitu. Berarti kita cari dulu X1 sama X2-nya. Nah, sama kayak tadi, berarti karena dia ada tanda nilai mutlak, berarti nanti hasilnya 3. Tapi berarti nanti ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya adalah X per 2 tambah 2 sama dengan 3. Atau bisa juga X per 2 tambah 2 sama dengan min 3. Nah, gitu. Kalau sama dengan 3 berarti kan ini nanti jadinya X per 2 sama dengan 1 ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Terus di sini X per 2 sama dengan min 5 ya. Nah ini jadinya X-nya sama dengan min 10. Gitu kan ya. Nah, mana yang X1, mana yang X2. Kita lihat di sini. X1-nya itu lebih kecil daripada X2. Yang lebih kecil tentu saja yang negatif. Berarti ini pasti X1. Nah, ini X2. Nah, terus di situ di soal, maka ditanya X2 kurangi 2X1. X2-nya itu tadi 2, kurangi 2 kali, 2 dikali sama negatif 10. Berarti 2 dikurangi, jadi ditambah ya, tambah 20. Jadi 22. Nah, jawabannya 22. Gitu. Gimana? Bisa dipahami, Clara? Sarah? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Ya, ini kenapa? Kenapa, Clara? Mau tanya atau gimana? Enggak, Pak. Oke, sip. Nah, ini yang apa namanya, yang gampang ya. Ini yang gampang dulu. Ini dari yang sekian banyak nih, aku lihat yang paling gampang emang yang ini sih. Oke, kita coba lihat ya yang lain lagi. Jadi soal KSN itu memang cenderungnya yang gampang itu biasanya materinya materi satu tingkat di atasnya, SMA gitu misalkan. Nah, jadi itu biasanya yang gampang begitu. Nah, kalau misalkan materinya materi SMP, dia susah, agak sedikit butuh apa namanya, pikir. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba. Bentar, aku lihat kira-kira yang aku bisa yang mana ya.
Yang ya. Atau Sera, kamu belajar sama guru kakakmu? Itu nomor berapa aja, Sera? Saya cuma ngerti 2 nomor, yang itu sama satu lagi. Cuman yang satu lagi itu jawabannya nggak ada di pilihan. Oh, satu lagi itu apa ya? Coba boleh dikirim biar kita sama-sama bisa lihat. Ya. Oke, apa ini? Diketahui, oh yang ini ya, ABCD adalah bilangan bulat positif berbeda yang menjadi faktor dari 2020 dan faktor terbesar FBB-nya adalah bilangan adalah 1. Jadi D sama dengan BC kuadrat plus A. Maka nilai A plus B plus D adalah oke. Ini 2020. Nggak ada di pilihan ya? Iya, Kak. Oke. Kita coba yang itu deh. Sekarang kita coba itu. Oke, itu tuh yang faktor dari 2020. Oh ya, tadi kan di grup KSN tuh Bu Christine bilang download soal. Maksudnya download soal tuh gimana ya? Itu yang sebelum Olimpiadanya, Pak, sebelum simulasi di aplikasi. Jadi kalian itu udah muncul soalnya sebelum simulasinya gitu? Enggak, Pak. Jadi dia download soalnya dulu, saat jamnya baru soalnya keluar. Oh iya, modelnya aplikasi begitu ya. Oh iya. Terus ini tuh dikasih waktu berapa lama nih kalian ngerjain ini kemarin? 90 menit. 90 menit. Wow. Dulu waktu aku SMP, aku ikutnya bukan KSN matematika. Aku ikutnya dulu biologi. Cuman karena waktu SMA hobinya matematika, sampai kuliah ke bawah matematika. Sekarang ngajarnya juga matematika. Oke. Mana ya ini ya? Oh ya ini deh. Sebentar. Oke, ini ya soalnya. Diketahui ABCD adalah bilangan bulat positif berbeda yang merupakan faktor dari 2020 dan faktor persekutuan terbesar FBB. Setiap bilangan ABCD adalah 1. Jika D sama dengan BC kuadrat plus A, maka A plus B plus C plus D sama dengan berapa? Oke. Berarti ini yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari dulu faktor dari 2020. Oke. Kita cari faktornya. Bisa kelihatan jelas kan ya tulisanku? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita cari pakai pohon faktor ya. Seperti SD dulu. 2 berarti 1010 ya. Terus 2 berarti berapa lagi nih? 505 ya. Terus 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5. 5 berarti 21. Ya nggak sih? Ya kan? Oke, 21. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Oke, 21 itu 3 sama 7. Oke. Berarti di sini faktornya 2. Bukan 21, Pak. 21. Oh, sorry. Cuma Sorry. Berapa? 5 bagi 5 aku jadi 21 sih. Aduh, salah. 101 kok. 101.
Prima bukan? Prima ya? Iya. Prima ya? Udah mentok berarti di sini ya. Oke. A, B, C, D. Oke, ini berarti faktornya itu 2, 5, 101, terus ada 2 kali 2 berarti 4 bisa. Terus ada 505, terus ada 1010, terus ada berapa lagi nih? 25 berarti 1 sama 2020 itu sendiri. 20. Nah, ini ada banyak nih. 2, 5, 101, 4, 505, 1010, 1, 2020. 8 bisa nggak? 8 nggak bisa ya? 5 kali 2, 10. 10 juga bisa. 5 kali 4, 20. Ya, 20 juga bisa. Terus kalau 404 bisa nggak ya? 404 2020 404 4 kali 5 404 kali 5 02 2. Iya, 404 juga bisa. 404. Terus 202. Ini kalian bingung nggak aku dapat angka ini dari mana? Bingung, Pak. Bingung. Oke. Oke. Nah, tadi kan di pohon faktor. Nah, ini kan pohon faktornya gini kan ya. Kalau 2020 kita bagi 2 kan hasilnya 110. Terus 110-nya kita faktorkan lagi 2 sama 2 kali 505. Gitu kan? Terus 505 karena nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3. Bilangan positif paling kecilnya kan 5 kan yang bisa dibagi. 5 kali 110. Nah, 110 itu kan prima. Berarti udah mentok di sini. Ya, karena ini kan nanti 101, kalau Pak. ya 101. 11. Sorry, 11. Nah, ini berarti mentok di sini. Nah, ini kan nanti faktornya ya tinggal 1 sama 101 sendiri kan. Nah, udah gini kan, udah mentok di sini. Nah, terus kan kita berarti dapat faktor dari 120. Pertama kita catat dulu yang bilangan-bilangan yang kecil-kecilnya dulu. 2, 5, 1 gitu kan. 2, 5, 1, terus 101 gitu kan. Kita catat dulu. 2, 5, 101 gitu kan. Kenapa ini bisa dapat 4? Nah, karena di sini kan ada 2, ada 2. Nah, ini kan kalau kita kali, hasilnya kan 4. Nah, kalau dia ada di dalam pohon faktor begini, artinya dia juga pasti merupakan faktor dari 2020. Coba aja kalau nggak percaya. 2020 kita bagi sama 4. Nah, ini kan nanti jadinya berapa? 505 kan? Ya nggak? Ya. Gitu. Nah, berarti 4 ini juga merupakan faktor dari 2020 karena bisa dibagi 4 ya, hasilnya bilangan bulat. Nah, berarti faktornya tadi juga 4 bisa. Terus kita tulis yang gede-gede. 505, 1010 gitu. Terus 1 tadi aku kelupaan 1. Terus 2020 itu sendiri. Terus 10 dapat dari mana? 5 kali 2. Nah, yang di dalam pohon faktor ini, yang kecil-kecil kita kali-kaliin aja. Ya, 5 kali 2, 10. Oh, bisa. Terus 5 kali 2 kali 2. 5 kali 4, 20. Oh ya, 20 juga bisa. Terus 505. Sorry. 110. 101. Kali 2. Nah, 202. 101 kali 4. 404 gitu. Jadi faktor-faktornya itu kita dapat dari pohon faktor ini. Kita kali-kalikan aja semua gitu loh sampai kita dapat semua faktor-faktornya. Gitu.
Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, ya gitu. Jadi dari pohon faktor ini kita udah bisa mendapatkan banyak hal, ya, faktor-faktornya mereka. Gitu. Nah kita lihat nih, udah semua belum di data nih. Kita lihat, misalkan 101 dikali 2, udah ya, 202. 1010 kita kali 4, nggak mungkin, udah 4000, udah lewat. Berarti 1010 ini udah nggak bisa dikaliin apa-apa lagi. Terus berapa? 5 kali 2, udah. 5 kali 4, udah. Udah ya. Nah, kita dapat faktor-faktornya ini. 2, 5, 101, 4, 105, 1010, 1, 2020, 10, 20, 404, 202. Kan? Kita dapat banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, terus di sini dibilangin lagi. Nah, FPB, ya, FPB dari faktor-faktornya di sini ya ini, aku tunjukin soalnya. FPB setiap pasang bilangan A, B, C, dan D adalah 1. Nah, jadi A, B, C, D itu kita peroleh dari dari mereka-mereka ini. Nah, aturannya adalah pasangan-pasangannya maksudnya gini. Jadi misalkan kita pilih faktor-faktornya itu kita pilih 4 ya. 2, 5, 101 sama 4 gitu ya. Nah, FPB-nya misalkan FPB dari 2 dan 5 itu harus 1. FPB dari 5 sama 101 itu juga 1. FPB dari 5 sama 4 itu juga pada bingung ya? Bingung nggak? Maaf, Pak. Tadi Bapak sempat ngelek. Boleh, Pak. Oh, ngelek ya? Aduh, sorry. Aduh, ini HP ku juga rada ngelek sebentar ya. Tak, ini dulu aja. Sekarang gimana? Lancar? Lancar, Pak. Oke, kita catat ulang deh. Tadi kita dapat faktor-faktornya itu. Sebentar ya, aku catat ulang. 2, 4, 1, 2020, 1010, 505, 101, 505, 101, 10, 20, 202, 404, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 1 lagi. 105, 4, 20, 10, 2020, 5. Nah, ini tadi ya faktor-faktornya. Ada 12 faktor. 12 faktor. Nah, kita mau cari 4. Ya, kita mau cari 4 yaitu A, B, C, D. Ya. A, B, C, D ini masing-masing FPB-nya itu 1. Jadi misalkan aku mau pilih A-nya itu 2, 4, berapa lagi? 1, 2020. Nah, kalau aku mau cari FPB antara 2 sama 4, ya, FPB dari 2 dan 4, itu harus 1. Sedangkan FPB dari 2 dan 4, itu kan bukan 1 toh. FPB dari 2 dan 4, berapa? Ada yang ingat? FPB dari 2 dan 4, 2 kan? Faktornya kan? Faktor terbesar dari 2 dan 4. Ya toh? Iya. Iya kan? Nah, berarti di sini 2 sama 4 nggak boleh barengan. Nah, ini salah nih yang begini nih. Nah, pokoknya kita harus cari dari 12 ini yang begitu. Yang FPB-nya antar bilangan ini adalah 1. Tuh. Terus di sini juga ada syaratnya. Ada syarat lain lagi. D
itu sama dengan BC kuadrat plus A. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa D ini pasti bilangannya paling besar. Karena D itu hasil dari B plus C kuadrat plus A. Oke. Sampai sini paham? Oke, paham. Clara gimana? Paham, Pak. Oke. Nah, ini kita udah semakin dekat nih ya. Kita udah tahu oh D ini bilangannya yang paling besar. Oke, paling besar ya. Di sini kita lihat bilangan-bilangan yang besar tuh ya 2020 sendiri, 1010, 505, 404, sama 202, 101 ini paling besar nih. Oke, kita coba ulik ya. Misalkan kita coba ulik. Misalkan aku mau D-nya itu. Nah ini masuk ke tahap ini kalian harus banyak coba-coba. Nah, tapi kalau waktunya sebentar ya repot juga sih. Ini misalkan aku mau coba 1010 aja. 1010 itu hasilnya dari B kali C kuadrat plus A. Oke. Misalkan kalau gitu B-nya berapa ya? Nah ini agak susah nih. Berapa ya? Apa 2010 aja ya? 2020. B-nya itu 110. Bukan. Oh, berarti jangan mulai dari sini dulu. Mulainya dari sini. Kita cari dulu ABCD-nya. ABCD-nya itu masing-masing FPB-nya adalah 1. Berarti yang kita pilih itu yang bilangan prima semua. Pilih yang bilangan prima. Yang prima. ABCD-nya. B, C, D. Itu berarti 2, 5, coba. Terus 101. Sama berapa lagi nih? Kalau 20 nanti sama 5 enggak. Kalau berarti ini C-nya jangan 110. C-nya 1, D-nya 101 gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih ABCD-nya. Ini kan 5 sama 2, FPB-nya 1. Karena sama-sama bilangan prima kan. 2 bilangan prima pasti FPB-nya 1. Ingat kan yang kayak gitu? Ingat. Ya. Iya, Pak. Terus 5 sama 1 juga FPB-nya 1. 1 sama 101 juga FPB-nya 1. 1 sama 1 sama 2 juga FPB-nya 1. 5 sama 101 juga FPB-nya 1. Ya, karena ini semua bilangan prima. Berarti kita coba D sama dengan B kuadrat. B kali C kuadrat plus A. B-nya tadi 5. C kuadratnya itu 1. Tambah A-nya 2. Oh, salah. Kalau dibalik, B-nya itu 2. A-nya 1, Pak. Berapa? A-nya 1. Apanya 1? A-nya 1 ya? Iya, ya. A-nya 1. Terus habis itu C-nya itu 5 ya? Ya, Pak. 5 kuadrat. 5 kuadrat itu baru 25 ya? 25 kali 2. Oh, berarti ini bukan 2, ini 4. Nah, 4. Nah, 4 kali 5 kuadrat tambah 1. Ya, hasilnya D kan? 101. Ya, bener kan? Ya, Pak. Ya, itu dia. Nah, berarti tadi ABC-nya salah, bukan 25, 1, 1, 1.
4, 5, 1, 101. Salah. A-nya 1, B-nya 5. B-nya 4. C-nya 5. D-nya 101 ya. Ini salah nih. Nah, oke. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, terus yang disoal adalah A plus B plus C plus D. Nah, jumlahin aja. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10, 100. 1 tambah 5. 1 tambah 10. 111 ya. Bener nggak sih? Nggak ada di pilihan, Pak. Nggak ada di pilihan ya. Oke. Adanya 112 ya, paling dekat ya. Ya. Oke. Berarti jawabannya 111. Kemarin itu udah ketemu ya, 111. Iya, kemarin diajarinnya dapetnya 111, makanya bingung. Oke, ya udah berarti memang nggak ada. Ya benar, 111. Oke. Ya, jadi caranya gitu. Pakai pohon faktor, terus cari faktor-faktornya, terus nanti ikutin aturannya ya. Ikutin aturannya. Nah, kalian coba-coba nggak apa-apa nih oret-oretan kayak gini. Karena ya pasti juga nanti ngerjainnya pasti pakai oret-oretan gitu ya. Clara, paham? Paham, Pak. Oke. Ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Terus tipsnya dari aku, kalau misalkan kalian ngerjain soal begini, yang susah, yang kalian jelas-jelas nggak punya ide buat ngerjainnya, itu kerjainnya belakangan nggak apa-apa. Tinggal aja belakangan. Kalian kerjain aja yang kira-kira kalian bisa. Ya karena itu apa namanya? Kalau soal olimpiade tuh memang biasanya dari 20 atau 25, paling tuh yang bener itu cuman ya rata-rata 5 atau mungkin 8 gitu. Itu udah biasa gitu. Dulu waktu temanku ikut olimpiade matematika, dia waktu itu lolos dari tingkat kota ke tingkat provinsi, skor akhirnya itu cuman 10 dari 100. Keren ya? Gitu. Jadi ya santai aja. Oke. Berarti Sarah kemarin bahasnya cuma 2 ini ya? Iya, Pak. Oke. Oke, coba kita lanjut yang lain ya. Udah 2 soal, lumayan. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian coba. Nah, mana ya? Mana sih ini tadi? Kok udah dapat hilang lagi? Oke, ini sebentar. Nah, soal yang ini. Kebaca nggak? Baca. C ya? Nah, jumlah semua bilangan bulat positif N sedemikian sehingga N min 2 kuadrat per N plus 3 merupakan bilangan bulat. Nah, berarti N-nya itu adalah bilangan positif. Nah, ini kita jumlah semua bilangan bulat positif N. Nah, kalau yang caranya begini, ini aku sarankan kalian ya coba-coba saja ya. Misalkan kayak gini, N min 2 kuadrat per N plus 3. Nah, itu hasilnya nanti harus bilangan bulat. N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Ya, kalian coba-coba saja. Misalkan kalian coba masukin N-nya itu 1 gitu ya. 1 kurangi 2 per 1 tambah 3. Nah, sama dengan berapa? Ini kan jadinya min 1 per
4. Nah, ini bukan bilangan bulat, berarti salah. Coba lagi. Gitu. Atau bisa juga kita lihat ini. Nah, ini yang atas itu -2, yang bawah itu +3. Berarti selisihnya mereka tuh adalah 5. Nah, selisihnya ada 5. Berarti kita coba-coba nanti yang kalau dikurangi 2 hasilnya sekitar 5 atau 10. Kalau ditambah 3 hasilnya juga sekitar 5 atau 10. Contoh misalkan aku coba 22. Nah, kita coba 22. 22 kurangi 2 kuadrat. Oh ya, ini lupa dikuadratin tadi ya. Ini kalau dikuadratin hasilnya jadi +1 ya. Ya sama aja, bukan bilangan bulat nih, salah. Coba 22. 22 kurangi 2 kuadrat. 22 tambah 3. Nah, 22 kurangi 2 itu 20. 20 kuadrat itu berarti 400 per 22 tambah 3, 25. 25 itu bisa dibagi nggak? Bisa dibagi ya? Bisa. 40 berapa nih? Jadi 8 ya? 8 kan bener ya? Ya, ketika kita dapat nih, oh N-nya 22. Nah, selain 22 ada lagi nggak? Kita coba cari yang pakai belakangnya 2 deh. Pakai belakangnya 2. Misalkan 32. Pak, Itu Ya? hasilnya itu hasilnya baru 200 Pak. Kalau 25 dikalikan 8. Oh iya, Deng. Aduh. Oh, gitu. 16, Pak. 16 kok 8 sih. Ya, 16. Oke, sorry. Sorry, aku salah hitung. Ya, bagus. Nah, ini 16 bulat ya. Berarti 22, N-nya 22 bisa. Nah, kita cari N yang lain. Misalkan 32. Coba 32 kurangi 2 kuadrat per 32 tambah 3. Ini nanti hasilnya 30 kuadrat itu 900 per 35. Ini bisa nggak? Kalau disederhanakan. Sederhanakan bagi 5 bagi 5. Jadi per 7 ya. Jadi per 7. 900 bagi 5. 900 bagi 5. 990. 18. 10 ya. 7. Ini udah nggak bisa dibagi lagi kayaknya. Ya udah nggak bisa. Kenapa 7? Berarti bukan. Nah, coba lagi misalkan 42. Kalau 52 gimana? 52 kurangi 2 per 50. 52 tambah 3. Ini dikuadratin. 50 kuadrat itu berarti 2.500 per 5. Bisa nggak tuh? Coba ya, cek kalkulator aja biar cepat. 2.500 bagi 55. Oh, nggak bisa, hasilnya koma. Hasilnya itu 45,45 dan seterusnya. Kalau berapa ya? Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, boleh, silakan. Kalau yang tadi hasilnya 16 itu termasuk atau tidak, Kak? Kenapa? Yang tadi hasilnya 16 itu termasuk atau tidak? Ya, yang 16 itu termasuk. Karena kan di sini kita mau nyari N. Nah, ini kan N-nya sama dengan
22. Nah, N sama dengan 22. Kalau N sama dengan 22, ini hasilnya 16. Nah, ini termasuk. Karena kan 16 bilangan bulat. Berarti 22 ini kita simpan dulu. Nah, di soal itu adalah jumlah semua bilangan bulat positif N. Sedemikian sehingga ini hasilnya bilangan bulat. Berarti kita nggak cuma nyari 22 doang, kita nyari yang lain gitu. Nah, kenapa patokan kita kok ini belakangnya 2 semua? Karena yang gampang gini, ini kan min 2 sama plus 3, selisihnya kan 5. Ya toh? Berarti kita mau jadikan dia kelipatan 5. Nah, berarti kita ambil belakangnya 2. Karena kan kalau 2 dikurangi 2, belakangnya jadi 0. 2 ditambah 3, kan belakangnya jadi 5. Ya toh? Kan jadi ini kan pembagian kelipatan 5 gitu kan. Bagian kelipatan 5. Nah, itu kita coba-coba aja. Misalkan 100. Tadi kan aku coba dari 22, 32, 52. Nah, ini dicoba-coba aja. Ini tuh nanti jawabannya tak hingga. Nah, ada cara lain buat ngerjain ini. Cuman pakai grafik sebenarnya. Nah, ini aku tunjukin ya. Bentar, aku buka di laptop. Sebentar. Ini agak lemot HP-ku nih. Udah harus diganti yang baru. Bentar ya. Oh, lama banget. Kok nggak muncul? Nah ini namanya aplikasi namanya GeoGebra. Nah ini tuh buat gambar grafik. Nah yang tadi di soal tadi ini kita bisa buat dalam bentuk grafiknya. Nah tadi itu kan apa namanya? Oh ini inputnya gimana? Tadi itu fungsinya kan bentuknya n. N misalkan n-nya aku ganti x gitu ya, boleh aja x kurangi 2 terus ini nanti dibagi sama ini nanti juga dikuadratin dibagi dengan x tambah 3. Nah, kalian bisa perhatiin grafik ini. Nah, yang sumbu ke atas ini itu adalah hasilnya. Nah, ini adalah nilai n atau nilai x yang kita masukin. Nah, kalian perhatiin, ini tuh garisnya memanjang terus ke atas, nggak ada ujungnya, kayak gini, memanjang terus ke atas. Nah, ini menandakan bahwa hasilnya itu nanti tak hingga, karena di sini di perpotongan garisnya ini kan ada perpotongan garis nih. Nah, perpotongan garis itu nanti ada hasilnya bilangan bulat nih. Nah, ini entah berapa ratus gitu ya. Entah berapa ratus. Kalau kalian coba-coba terus nih, kalian pasti dapat hasilnya. Nah, itu tak hingga karena ini manjang terus. Ini kalau diterusin nggak ada ujungnya. Gitu. Kalian udah belajar tentang grafik-grafik belum? Belum ya? Belum ya? Oke. Gini, ini sementara soal yang ini di pending dulu aja karena agak lama kalau harus menjelaskan tentang grafik-grafik ini dari awal. Kita coba lanjut yang lain dulu, nggak apa-apa ya? Ya Pak. Oke. Ya, gimana Sarah? Kemarin
Sebenarnya udah bahas banyak, cuman yang saya ingatnya cuma 2 tadi. Makanya saya cuma nulis 2 tadi. Itu ada soal yang itu Pak, yang segitiga sama lingkaran 2 itu. Itu kata guru saya 1,9, tapi saya nggak ngerti. Oke, 1,9. 1,9. 1,9. 1/9. 1/9 ya. Oke, iya. Itu jawabannya benar 1/9. Oke, kita coba lihat soal yang itu ya. Itu sebenarnya soal yang kalau kalian tahu cara ngerjainnya gampang banget. Tapi kalau nggak tahu susah banget. Gini, nah aku coba cari soalnya. Nah, yang ini kan ya, lingkaran ini ya. Ya. Oke, kita coba. Jadi ada segitiga. Segitiganya itu adalah segitiga sama sisi gitu dia bilang. Segitiga sama sisi. Nah, di sini ada lingkaran besar, lingkaran besarnya. Ya, anggap aja ini lingkaran. Terus nanti di sini dia ada lingkaran kecil lagi. Nah, di sini yang ditanya adalah perbandingan luas lingkaran yang besar sama luas lingkaran yang kecil. Oke. Sebentar. Nah, ya kita coba ke ini GeoGebra. Ini tak gambar di sini. Oke, kita gambar dulu segitiga ya. Oh, ini. Segitiga. Poligon. Ini. Terus ini. Terus gini. Terus gini. Terus ada lingkaran di dalamnya. Gini ya. Terus ada lingkaran lagi. Oh, sebentar, ini agak kurang ke atas sepertinya. Oh, kok kalah. Jadi gini. Nah, ini. Terus nanti ada lingkaran lagi. Lingkaran. Mana tadi lingkaran? Nah, gini ya gambarnya ya. Kurang lebih. Ya, Iya, Pak. Nah, ini itu adalah segitiga sama sisi. Terus di dalamnya ada lingkaran. Nah, sebenarnya ada sebuah teori gitu ya, teorema gitu. Nah, kalau misalkan ada segitiga sama sisi seperti ini, terus di dalamnya ada lingkaran, nah nanti ya, ini dia lingkaran ini kalau kita tarik garis, nah kita tarik garis kayak gini misalkan. Garis. Kita tarik garis begini. Nah, begini. Kita tarik garis begini. Nah, ini dia memotong. Nah, dia memotong, bukan membagi
sisi segitiga ini menjadi 3 bagian sama besar. Nah, jadi ini tuh sama besar. Nah, jadi balik ke gambarku ini. Ini kalau kita buat garis begini, Nah, ini yang sisi sebelah sini, sama sebelah sini itu sama. Terus kalau di sini kita potong lagi begini, nah nanti ini yang di sini sama yang di sini sama yang di sini, nah, itu sama. Nah, ukuran yang di sebelah sini itu adalah sepertiga dari segitiga yang besar, gitu. Nah, segitiga kecil ini, yang hasil potongannya ini adalah sepertiga dari yang besar. Berarti, ya, karena tadi segitiga yang kecil itu adalah besarnya sepertiga dari segitiga yang besar, ya, yang besar, sepertiga dari yang besar, maka lingkaran yang kecil itu juga sepertiga dari yang besar. Nah, tapi karena lingkarannya itu, ingat rumusnya lingkaran ya, rumusnya lingkaran itu adalah pi kali r ya, rumus apa namanya, luas lingkaran. Nah, yang sepertiga itu adalah jari-jarinya. Nah, jadi misalkan kalau di sini itu R-nya, yang kecil itu misalkan R-nya 1, yang besar itu adalah 3. Nah, jadi di sini pi, R, ini anggaplah ini R1, ini R1, ini R2, ini R2, ini adalah 3. Nah, 1 kali 1, 1 dikali pi, jadi 1 pi ya. Pi kali 3 kali 3, jadi 9 pi. Nah, 1 pi dibanding 9 pi, itu sama saja dengan 1 banding 9. Nah, pi-nya bisa sama-sama dicoret. Gitu. Jadi jawabannya 1 banding 9. Gitu. Nah, ini gampang kalau misalkan kalian tahu konsepnya. Nah, konsepnya itu ini. Jadi kalau misalkan kita potong segitiga ini, begini, nah ini besarnya adalah sepertiga, yang kecil ini sepertiga dari yang besar. Gitu. Berarti yang lingkaran, nah itu jari-jari lingkarannya itu adalah sepertiga dari yang besar. Tuh, jadi kalau misalkan R-nya yang ini misalkan 1, berarti ini 3 kalinya. Tuh. Terus kita buat perbandingan, jawabannya 1 banding 9. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, gitu. Ini gampang banget kalau kalian tahu konsepnya, tapi kalau tidak tahu konsepnya, susah banget. Gitu. Oke. Oke ya. Oke, udah jam 3. Istirahat dulu deh. Kita istirahat dulu 5 menitan ya. Istirahat 5 menitan, minum dulu. Aku juga mau minum dulu sebentar ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Bentar. Ini apa? Ini zoom-nya biarin aja ya. Nggak usah keluar dari zoom-nya, biarin aja. Oke, sebentar. 5 menit aku mau minum dulu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Soal mana lagi nih ya? Kita coba. Oke, mumpung tadi bahasannya tentang segitiga, kita coba lagi soal yang ada segitiga-segitiganya deh. Nah, coba ada segitiga-segitiga yang mana ya? Oh, yang ini. Nah, soal yang ini. Nah, ada segitiga-segitiganya. Nah, perhatikan gambar segitiga ABC D. Ya, ABC. Nah, di sini diketahui AB itu 5, AC itu 11, BC itu 12, D titik tengah sisi AC, F titik tengah sisi BD, dan DE sejajar BC. Jika titik G adalah titik potong AF dan DE merupakan ukuran panjang, maka ukuran panjang DG adalah, oke, coba kita tulis dulu di sini soalnya. Ya, ada segitiga, di sini aja. Ada segitiga ABC. A, B-nya di sebelah sini, di sebelah sini. Ini gambarku di kalian tuh nggak kebalikan ya. Ini A, ini B, ini C kan? Iya, Pak. Oke, bagus. Terus nanti di sini dari B ditarik ke sini, di sini ada D. Terus di sini dari A ditarik ke sini, jadi di sini ada F. Terus dibuat dari sini lurus, ini adalah E. Terus di sini titik temunya namanya G. Oke, AB itu yang panjang ini ya, AB yang panjang ini itu besarnya adalah 5. AC yang sebelah sini, itu panjangnya adalah 11. BC, itu yang bawah, itu 12. Oke. D, titik tengah AC. Oh, berarti nanti di sini sama, di sini sama. Oke. D, titik tengah AC. F, titik tengah BD. Oke, berarti nanti di sini juga sama. Di sini sama. BD sejajar DE. Oh ya, ini sama ini sejajar. Sejajar. Kita kasih simbol sejajar. Jika titik G adalah titik potong AF dan DE, maka ukuran panjang DG. Oh, DG yang ditanya itu ini ya. DG. Oke. Oke, kita mulai kerjakan dari yang kita tahu dulu ya. Nah, kita coba misalkan kita cari dulu ED-nya deh. Ya, ED-nya kita cari. Kita cari ED-nya. Nah, di sini kita tahu dua garis ini sejajar. Artinya segitiga yang ini A, D, E dia sebangun dengan yang gede. A, B, C. Oke. Berarti nanti DE itu akan sebanding dengan BC. Sebanding ya berarti per 12. Ini sama dengan, nah misalkan kita coba pakai yang ini deh. Nah, ini kan D itu kan titik tengahnya AC. Berarti kan nanti yang di sini sama yang di sini sama. Kalau dari sini ke sini 11, berarti setengahnya kan 5,5 ya. Nah, berarti panjang AD ya, AD itu 5,5 banding keseluruhannya 11. Oke. Sampai sini kalian berdua paham kan perbandingannya? Yang kecil ini sama yang gede. Gampang kan? Oh, Pak, yang itu saya belum paham. Oh, belum paham? Oke, gini. Nah, gini. Kalau ada dua segitiga, dua segitiga. Kalau ada satu segitiga besar gini, terus di dalamnya tuh ada garis sejajar dengan alasnya gitu ya. Nah, maka nanti segitiga yang kecil itu yang atas ini, yang AED, nah, segitiga A, E,
D itu sebangun. Oh, bentar, aku lupa nanya. Kalian ke sebangunan udah belajar? Gimana sekarang? Belum. Kenapa? Belum? Belum. Waduh, repot. Oke. Gini. Nah, jadi segitiga. Nah, segitiga itu punya hubungan. Nah, misalkan aku punya dua segitiga gini. Nah, segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Nah, segitiga kecil sama segitiga yang besar itu punya hubungan. Nah, hubungannya namanya adalah kesebangunan. Nah, kesebangunan itu kalian bayangkan gini. Misalkan kalian punya foto gitu ya. Punya foto, terus abis itu dia di zoom atau diperkecil. Nah, itu kan fotonya nggak bakal berubah kan, tetap mukamu, nggak mungkin berubah jadi muka yang lain. Nah, foto yang besar sama yang kecil itu punya hubungan. Nah, hubungannya adalah kesebangunan. Nah, kesebangunan itu syaratnya apa? Syaratnya panjangnya, sisi-sisinya itu panjangnya saling sebanding. Sebanding itu maksudnya gimana? Kalau misalkan di sini satu, berarti di sini yang besar itu juga tiga-tiganya juga sama. Misalkan ya jadi 3. Nggak boleh di sini jadi 8 gitu kan. Ini kan 8 nyasar nih dari mana. Nah, ini tidak sebangun namanya. Jadi diperbesar dengan skala yang sama. Ngerti nggak? Kalau kalian foto gitu ya, dan foto di Android gitu, terus kalian zoom gitu kan, nah, itu kan dia cuman memperbesar doang, dia nggak berubah gitu si fotonya. Ini juga sama, segitiga juga sama. Perbandingan sisi-sisinya itu sama. Nah, ini tadi 3 ya. Perbandingan sisi-sisinya. Sisi yang ini sama sisi yang ini, kalau dibandingkan, ini 1:3. Atau bisa ditulis juga 1/3. Sama aja. Ini juga 1:3. Ini yang bawah juga sama. 1:3. 1/3. Kan banding itu sama aja dengan bagi, sama aja dengan per. Ya kan? Sampai situ tahu kan? Tahu, Pak. Oke. Paham ya? Nah, ini namanya konsep, namanya kesebangunan. Nah, nanti ini kalian harusnya belajarnya harusnya kelas 8. Oh, kelas 9 semester 2 mungkin ya, kalau nggak salah ya. Oke, ya mungkin kelas 9 semester 2. Aku rada-rada lupa itu kapan bahasnya. Oke, gitu. Nah, sampai sini paham tentang kesebangunan? Paham, Pak. Oke. Nah, balik ke segitiga yang tadi, yang kecil tadi. Nah, ini kalau misalkan ada segitiga, ya, ada segitiga gini, terus nanti dia di atasnya itu dipotong sama garis sejajar begini. Nah, ini tuh nanti segitiga yang kecil ini akan sebangun dengan segitiga yang besar. Nah, jadi nanti segitiga ADE itu sebangun dengan yang besar, yang A B C. Nah, ini nanti kalian diajarin soal pembuktiannya, cuman mungkin nanti aku nggak ajarin di sini pembuktiannya gimana. Nah, ini aku langsung kasih tahu aja kalau misalkan ada segitiga besar, terus dia dipotong sama garis yang sejajar dengan alasnya. Ini kan alasnya saling sejajar. Ini garis ini, DE sama BC, ini sejajar. Nah, maka segitiga yang kecil itu sebangun sama segitiga yang besar. Oke, sampai sini mulai paham nggak? Paham, Pak. Oke, nah terus kan di sini kita kan mau ya, ini kan ada yang belum kita tahu nih. Nah, di sini kan BC kita udah tahu, oh ini 12. Terus AC itu 11. Terus BA itu 5. Nah, terus di sini kita tahu AD itu adalah 5,5. Nah, 5,5. Nah, di sini yang kita belum tahu itu AE sama DE.
Nah, ini kita cari dulu. Kita cari dari DE. Nah, DE itu kan di bawah nih. ED maksudnya, sorry. Sama aja sih. Di bawah ini. Berarti dia sebanding dengan alasnya. Nah, alasnya berarti yang di bawah nih, yang besar, yang panjang 12. Ya toh? Ini yang bawah sebanding sama yang bawah juga. Berarti DE per 12. Itu akan sama dengan yang di sebelah sisi kanan, yaitu sama dengan yang sisi kanan juga. Nah, berarti sama dengan 5,5 banding 11. Gitu. Ini yang alas sama yang alas, yang bawah, yang kanan sama yang kanan. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Nah, kalau udah begini, ya ini kita bisa kalikan ke sini ya. Kita kalikan ke sini 12-nya. Berarti jadi ED itu sama dengan 5,5 kali 12 per 11. Nah, ini tuh nanti hasilnya adalah 6. Dapat dari mana? 5,5 bagi 11 kan ini kan kalau dicoret kan jadi 1, ini 2 kan. 12 bagi 2 kan 6. Berarti panjang ED itu 6. Nah, mungkin di sini aku harus gambar lagi supaya lebih jelas. A, B, C. Oke. Ini E, ini D. 12. Ini 11 yang gede. Yang sini. Ini yang ini 5. Terus tadi di sini ada garis begini. Nanti ada garis lagi begini. Ini ada F. Nah, tadi ini Clara keluar. Kenapa nih? Sebentar ya, Sarah. Si Clara kayaknya jaringannya terganggu. Bentar, tak chat si Clara dulu. Tunggu bentar ya. Udah masuk, Pak. Oh, udah masuk? Oke. Wah, cepat. Oke, kenapa Clara tadi internetnya ya? Iya, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, ini aku udah gambar ulang. Tadi kita udah dapat ED-nya itu. Kita udah dapat ED-nya sama dengan 6. Nah, gambar aja di sini ED-nya. ED-nya itu ini sama dengan 6. Nah, yang belum kita dapat tadi apa tadi ya? Ini kita belum dapat tadi AE. Ya, AE kita belum dapat. Kita cari AE. Nah, AE. AE itu nanti dia akan sebanding dengan AB. Berarti AE per 5. Nah, AE per 5. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, misalkan kita mau bandingin sama yang bawah tadi yang udah kita dapat. Ini kan tadi ED-nya 6, ini 12. Berarti ini sama dengan 6 per 12. Nah, berarti kita nanti dapat AE itu sama dengan, ini kita kalikan ke sini. Jadi 6 kali 5 per 12. Ini 2, berarti jadinya 2,5. Nah, berarti AE di sini adalah 2,5. Ternyata ini juga pasti 2,5 kan? Karena ini keseluruhan panjangnya 5. Oke. Sampai sini paham? Kita dapat AE-nya 2,5. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah,
kita masih belum dapat yang kita cari. Yang kita cari itu adalah, oh ini ada G di sini ya. Yang kita cari itu adalah GD. Nah, oke. Bagian sini agak sedikit gimana ya? Agak sedikit membingungkan sebenarnya. Tapi nggak apa, aku coba jelasin. Sebelumnya, coba aku gambar ulang dulu. Ulang dulu. A, B, C. Di gambarnya. Ini ada D, E. Tarik garis gini. Terus tarik garis ke sini. Ini adalah F. Ini G. Tadi ini 12. Ini 5,5. 5,5. Ini 2,5. Ini juga 2,5. Ini tadi keseluruhan segini, panjangnya 6. Oke. Nah, kita kan di sini mau cari yang ini ya, GD. Ini G ya. GD. Nah. Oke, sekarang kita coba fokus ke gambar ini. Nah, ini gambar yang sama, cuman aku ambil cuman sebagian doang. Nah, di sini aku ambil B, D, E, A. Nah, ini aku ambil ini. Aku ambil dari sini ke sini, segitiganya aku ambil, terus sama garis ini aku perpanjang, yang aku ambil. Nah, ya aku ambil ini. Nah, ini kan tadi kan G ya, F. Ini tadi F itu titik tengahnya ya, berarti ini sama. Ini tadi 2,5, ini juga 2,5. Terus nanti di sini itu keseluruhan, nah ini panjangnya adalah 6. Nah, ada rumus ya, itu namanya rumusnya Menelaus. Nah, ada rumusnya namanya rumus Menelaus. Ya, ini begini ceritanya gini. Jadi kalau misalkan aku punya sebuah segitiga, ya, terus salah satu sisinya aku perpanjang, ya, terus nanti aku tarik garis begini. Nah, ini misalkan dia adalah A, B, C, dan D. Nah, ada rumus begini. AD per AC dikali, ini misalkan titiknya E gitu ya, CE per EB dikali BA per, ini anggaplah titiknya F. Sorry, bukan BA, tapi BF per AF. Itu sama dengan 1. Nah, ini rumus ini sebenarnya nanti kalian diajarinnya di SMA. Jadi kalau misalkan ada segitiga, terus satu sisinya diperpanjang, terus nanti kita tarik garis ya yang memotong ketiga sisinya. Nah, ini berlaku rumus ini. Oke, aku yakin kalian pasti masih rada-rada bingung. Ya, bingung kan ya? Bener nggak? Iya, Pak. Ya, bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Tak coba jelasin pelan-pelan lagi. Nah, ini rumus namanya rumus
Menelaus. Ya, ini nanti diajarinnya mungkin di SMA. Kalau diajarin ya, kadang di SMA juga beberapa nggak diajarin. Tapi ini lumayan berguna sih. Jadi kalau misalkan ada segitiga, ini aku gambar ulang aja. Kalau ada segitiga kan misalkan namanya A, B, C, itu misalkan aku perpanjang sisinya begini sampai ke titik D, terus aku tarik garis dari sini, tarik garis sampai ke D. Misalkan di sini perpotongannya namanya E, di sini ada titik F. Kalau kalian melihat bentuk seperti ini tuh sebenarnya kalau kalian ngelihat bentuknya kayak apa namanya, kayak bintang gitu nggak sih? Kan kalau bintang kan gambarnya gini kan ya, ya bintang gitu ya. Tapi nggak ada tangannya gitu, nggak ada tangannya, ya nggak? Jadi cuma kayak gini doang, ya nggak sih? Ya nggak? Ya Pak. Nah, kalau kalian ngelihat bentuk seperti ini, ya, kalau kalian ngelihat bentuk seperti ini, nah, ini ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah, misalkan kalian mulai dari titik B di sini ya, rumusnya itu adalah BD, ya, BD. Jadi dari titik B ke D per DC dikali ke atas CE per dari E ke A, EA, dikali lagi dari A ke F, ya, per dari F ke B. Nah, FB. FB. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Nah, oke, kalau misalkan masih bingung nggak apa-apa, ini disimpan dulu. Nah, kita ke soalnya. Nah, soalnya kan kita ngeliat, nah ini kayak bintang juga, tapi bintang nggak ada tangannya gitu ya. Nah, kita misalkan mulai dari ini, dari B sini ya, kita mulai. Kita mulai dari B. Nah, kita ke A ya. Jadi BA per, nah, kita ke sini, terus kita mundur ke belakang per AE, itu nanti dikali dengan EG per GD kali lagi dengan DF per FB itu sama dengan 1. Nah, terus aku tulis ulang aja. BA per AE dikali dengan EG per GD dikali dengan DF per FB sama dengan 1. Nah, BA di sini adalah 5 ya. 2,5 tambah 2,5. BA. 5 per AE-nya di sini 2,5 dikali dengan, nah EG kita belum tahu, DG juga kita belum tahu, kita masih tuliskan. Misalkan kita tuliskan aja jadi X per Y gitu ya. X per Y dikali dengan DF sama FB. Nah, mereka ini panjangnya sama. Berarti kita bisa misalkan dia sama. Nah, ini kita misalkan jadi Z per Z sama dengan 1. Karena Z per Z itu sama, ini kita bisa coret. Nah, ini nanti hasilnya adalah 5Y per 2,5, 5X per 2,5Y sama dengan 1. Nah, ini sama saja dengan kita kali silang gini ya. Jadi 5X sama dengan 2,5Y. X itu tadi adalah EG. Y itu tadi adalah GD. Nah, sampai sini.
Ya, sampai sini diam dulu. Nah, terus sebelumnya kita peroleh EG ditambah GD itu sama dengan 6. Nah, dari mana tuh? Ini tadi. ED kan panjangnya 6. Berarti kan EG ditambah GD 6. Nah, panjangnya dari sini ke sini 6. Nah, kita dapat 2 persamaan. Nah, persamaan yang pertama itu adalah 5EG kurangi, bukan dikurangi, Sarah. Kita dapat persamaan yang pertama itu adalah EG per GD itu sama dengan 2,5 per 5. Nah, berarti EG banding GD itu sama dengan 1 per 2. Nah, berarti kita dapat 2EG sama dengan GD. Berarti GD bisa kita ganti dengan 2EG. Nah, GD bisa kita ganti dengan 2EG. Berarti EG tambah 2EG sama dengan 6. 3EG sama dengan 6. EG sama dengan 2. Kalau EG-nya 2, berarti GD-nya sama dengan 3. Berarti GD sama dengan 4. Ya, karena kan 2 tambah berapa hasilnya? 6. Hasilnya 4. Nah, berarti untuk soal ini, jawabannya itu adalah 4. Oke, aku yakin kalian bingung. Bingung nggak? Pak, 2 EG-nya itu dari... Oh, nggak jadi, Pak. Nggak jadi? Oh, bisa. Nah, ini dikali silang ya? Iya, Pak. Oke, 2 EG Kalau ya. yang 4 tadi bagaimana, Pak? Nah, kalau yang 4, tadi kan sebelumnya kita dapat EG plus DG sama dengan 6. Gitu ya. Ini DG ya. Dengan 6. Nah, tadi kita tahu 2EG sama dengan GD. Jadi, GD bisa kita ganti dengan 2EG. Nah, ini kan jadinya EG tambah 2EG sama dengan 6. Berarti jadi 3EG sama dengan 6. Berarti EG-nya sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini kita EG-nya 2. 2 tambah berapa hasilnya 6. Ya berarti tambah 4 dong. Ya kan? Ya, Pak. Makasih, Nah, Pak. berarti DG-nya 4. Oke. Ya, ini secara secara rumus ya, cara ngerjainnya begini. Ya. Cuman memang ada beberapa konsep yang harus kalian pahami dulu. Kayak tadi kesebangunan sama ini teorema Menelaus. Nah, ini adalah 2 hal yang baru ya, 2 hal yang baru banget. Kalian belum dapat, jadi ya wajar aja kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa. Toh nanti juga kalau pas simulasi berikutnya nggak mungkin keluar soalnya sama begini. Tapi yang penting kalian udah tahu dulu yang kesebangunan. Karena ini penting, ya kesebangunan. Kesebangunan itu ibaratnya kayak kalian ngelihat sebuah foto gitu ya, ngelihat sebuah foto di HP, terus kalian zoom, nah itu kan fotonya tetap sama, cuman ukurannya aja yang beda. Yang satu jadi membesar. Kayak contohnya gambar ini. Nah, gambar ini kan kalau misalkan aku bisa dikecilin, bisa juga dibesarin, gitu kan. Nah, yang besar sama yang kecil itu sebangun, gitu. Gitu. Oke, sampai sini paham nggak tentang kesebangunannya dulu? Paham, Pak. Oke, paham ya. Sarah, paham ya? Oke. Mungkin kira-kira sampai sini dulu kali ya, karena kalau terlalu banyak juga kasihan di kaliannya, nanti yang ada pusing gitu ya. Oke, sampai sini dulu nggak apa ya? Mau dilanjut besok atau nggak usah? Gimana? Kalian kesepakatannya Lanjut gimana? besok aja, Pak. Oke, lanjut besok. Jam berapa? Samain dengan sekarang? Iya, Pak. Oke, Sarah bisa? Ya, Pak. Oke, siap. Oke, sampai sini dulu ya. Ini aku juga ntar jam 5 masih ada kegiatan lagi. Ya, kalian boleh istirahat dulu, makan
dulu mungkin kalau belum makan atau mandi gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti rekamannya aku upload di Zoom, upload di YouTube, ntar aku kirim linknya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Aku end meeting.